sampai sekarang juga sepertinya tingkat kepemilikan masyarakat, ya ini saya nggak katakan Jawa Timur aja ya, secara menyeluruh ya, itu banyak yang masih tertarik untuk melihara satwa dilindungi, terutama lutung Jawa juga. Nah ini makanya kok nggak ada habisnya, ketika sudah dilepas liarkan masuk lagi satu lagi, dua lagi, tiga lagi, dan terus menerus. Bukan hanya satwa tapi juga keberadaan hutan itu sangat penting, bukan hanya untuk lutung Jawa tapi juga untuk kehidupan dan keberlangsungan manusia di masa yang akan datang. Kawanan lutung Jawa yang menggelayut dari satu dahan ke dahan lainnya sudah jarang dijumpai di habitat aslinya. Primata endemik Pulau Jawa yang bernama latin Thrasipithecus auratus itu kini terancam punah. Berdasarkan catatan Red List Uni Internasional untuk Konservasi Alam atau IUCN, lutung Jawa berstatus rentan atau vulnerable. Meski belum ada penelitian sahih yang mendata jumlah keseluruhan populasi lutung Jawa, diperkirakan pada tahun 2010, primata ini tersisa kurang dari 2.700 ekor saja. Dari data yang ada, jumlah individu yang ditemukan dalam penelitian mulai 2013, 2017, 2019 itu berkisar antara 1 sampai 15 ekor per kilometer persegi. Nah itu kan nanti sebenarnya bisa dianalogkan dengan luas kawasan ya. Memang tidak semua dalam kawasan hutan yang ada di Pulau Jawa itu ada dia, tetapi itu kira-kira seperti itu. Kondisi tersebut menggerakkan Iwan Kurniawan untuk menyelamatkan lutung Jawa agar tak punah. Laki-laki kelahiran Malang 25 April 1974 itu menggagas pusat rehabilitasi lutung Jawa atau Javan Langur Center di kawasan hutan lindung Coban Talun, Kota Batu. Kalau orang hutan kan sudah banyak yang berkiprah di sana, owa Jawa juga sudah banyak yang berkiprah di owa Jawa, harimau Sumatera, gajah. Nah lutung Jawa waktu itu memang tidak banyak yang melihat, padahal secara masif perdagangannya sangat tinggi. Prioritasnya memang membantu pemerintah untuk melestarikan lutung Jawa. Ya secara luas ya memang kita harus menjaga semuanya, bukan hanya lutung Jawa ya, hutan sebagai habitatnya, satwa-satwa lain tentunya yang turut mendukung keseimbangan ekosistem di alam. Kepedulian Iwan akan satwa liar sudah terpupuk sejak masih kuliah. Belajar di jurusan Kehutanan Institut Pertanian Malang dan aktif di kelompok pecinta alam, membuatnya tak asing dengan permasalahan ekologi. Pada tahun 2002, Iwan bergabung dengan Pusat Penyelamatan Satwa atau PPS Petung Sewu. Di sana, Iwan dan kawan-kawan tak hanya merehabilitasi lutung Jawa, tapi semua hewan korban perburuan dan domestikasi. Karena mau nggak mau lingkungan yang mendidik itu membuat saya senang, mau nggak mau senang. Akhirnya masuk di Pusat Penyelamatan Satwa Petung Sewu, ya semakin menyatu. Dari saya sama sekali nggak paham tentang primata, tentang ini, ya karena kebiasaan sudah, akhirnya senang. Dan sudah menjadi bagian dari kehidupan saya sampai sekarang. Iwan tak mau menyerah begitu saja saat PPS Petung Sewu tutup karena minim dana. Beruntung, ada yayasan filantropi asal Inggris, Aspinall Foundation, yang mau mendanai kecintaannya melestarikan primata, khususnya lutung Jawa. Ia pun mendirikan Javan Langur Center atau JLC di tahun 2011.
Setelah berjalan sampai 2008, 2009, ternyata memang lutung Jawa menjadi salah satu daya tarik kita. Karena apa? Tingkat perdagangannya waktu itu sangat tinggi sekali. Terus juga perburuannya, ini kan nyambung ya, perdagangan sama perburuan itu kan nyambung. Jadi ini yang mendorong kita untuk lebih fokus pada primata endemik ini ya. Keberadaan lutung Jawa yang terancam punah disebabkan masifnya perburuan. Para pemburu biasanya mengincar anakan lutung untuk dijual dan dijadikan hewan peliharaan. Mereka juga terbiasa menembak atau membunuh indukan lutung untuk mempermudah aksinya. Ada pula masyarakat yang memburu lutung untuk dimakan dagingnya. Lutung itu kan kalau masih kecil lucu. Warnanya juga berbeda. Warnanya agak ke gold, ke kuning-kuningan. Nah, itulah tantangannya, biasanya dijadikan hewan peliharaan. Itu kalau melihara sih nggak apa-apa. Ketika ada yang pesen mesti ada yang jual. Ada yang jual pasti ada yang ngambil. Nah, ini yang menjadi tantangan pertama. Padahal sudah jelas, berdasarkan Peraturan Menteri LHK Nomor 106 Tahun 2018, lutung Jawa adalah satwa dilindungi. Aturan International CITES pun mencatat, lutung Jawa masuk kategori Appendix 1 atau dilarang diperdagangkan. Sampai sekarang juga sepertinya tingkat kepemilikan masyarakat, ya ini saya nggak katakan Jawa Timur aja ya, secara menyeluruh ya, itu banyak yang masih tertarik untuk melihara satwa dilindungi, terutama lutung Jawa juga. Nah ini makanya kok nggak ada habisnya, ketika sudah dilepas liarkan masuk lagi satu lagi, dua lagi, tiga lagi, dan terus menerus. Dan ternyata ada saja di masyarakat. Tolong bahwa satwa liar itu biarkan hidup liar, karena kalau dia hidup di kita yang senang, belum tentu satwa liarnya senang. Dan sebenarnya kesenangan kita itu berarti merenggut kesenangan yang lain. Oleh Iwan, lutung hasil sitaan aparat keamanan atau penyerahan secara sukarela dari masyarakat akan dilatih agar bisa hidup mandiri di alam liar. Pengembalian ini tujuannya sebenarnya adalah pengembalian ke alam juga. Kan nggak bisa langsung dikembalikan ke alam, tapi harus ada proses rehabilitasi, Mas. Pengenalan pakan, lingkungan, pengenalan sosial, kan kita mix dengan lutung Jawa yang juga hasil penertiban penyerahan di sini ya. Kalau untuk buah jamu sudah sama Surya ya. Bukan perkara mudah untuk mengembalikan insting lutung yang terlanjur jinak. Butuh setidaknya 2 hingga 3 tahun agar lutung siap dilepas dan bertahan di alam liar. Yang perlu dipahami oleh banyak masyarakat bahwa merehabilitasi lutung Jawa itu jauh lebih mudah ketika usianya masih benar-benar masih produktif, masih muda ya. Kalau sudah usia tua di atas 10 tahun, wah itu memang bukan nggak bisa, sulit. Sifat liar, itu perilaku liar, itu yang menurut saya itu sudah tertancap mulai bayi, yang terutama yang dipelihara orang, itu akan sangat sulit untuk bisa dirubah. Saat ini, Iwan dan timnya di Javan Langur Center rutin melepas lutung Jawa ke alam liar 3 kali dalam setahun. Sejak JLC berdiri, total Iwan sudah 30 kali melepas lutung Jawa ke habitat aslinya. Lutung-lutung yang dilepas ke alam liar pun sudah beranak pinak. Diperkirakan jumlahnya mencapai 200 ekor. Sejak saat itu, Iwan kerap dianugerahi berbagai penghargaan. Ia pun menjadi mitra utama BKSDA dalam pelestarian satwa liar, khususnya lutung Jawa. Saya sangat berterima kasih karena apa? Tidak mungkin saya bisa berdiri sendiri, melakukan itu sendiri. Bahkan kalau dari kami, terus terang saja, kami punya kandang transit, tetapi kadang-kadang overload. Kami punya
satwa-satwa di luar itu. Tapi kalau dengan adanya Javan Langur Center ini minimal bisa bantu kami. Sebuah langkah mulia dari Iwan dan tim Javan Langur Center yang bisa berdampak besar bagi kelestarian lutung Jawa. Saya harap ini bisa menimbulkan atau menumbuhkan kesadaran warga yang lain yang akan tumbuh iwan-iwan yang lain, kemudian bisa karena satwa ini tidak hanya lutung Jawa ya, ada landak, ada terenggiling, ada rusa bawean. Mudah-mudahan ada iwan-iwan yang lain untuk satwa yang lain. Sepertinya korban pemburuan karena Rara ditemukan di lantai hutan dalam keadaan basah hujan-hujanan. Sepertinya ibunya dibunuh oleh pemburu. Lutung Jawa mungil ini bernama Rara. Pertengahan 2022 lalu, Rara diserahkan oleh salah satu warga Selorejo Malang saat usianya baru beberapa hari. Rara harus dirawat karena terpisah dari induknya yang diduga ditembak dan menjadi korban perburuan liar. Sepertinya korban pemburuan karena Rara ditemukan di lantai hutan dalam keadaan basah hujan-hujanan. Sepertinya ibunya dibunuh oleh pemburu. Pas ditemukan, Rara di bagian kepalanya itu ada luka. Sepertinya luka pas dia jatuh dari atas terantuk pada tanah atau batu. Layaknya seorang bayi manusia, Rara dirawat di Javan Langur Center dengan sepenuh hati. Ia dimandikan, kadangnya juga dibersihkan 2 kali sehari. Dan untuk memulihkan kondisi fisiknya, selain diberi makan pucuk daun, Rara juga rutin diberi susu serta nutrisi tambahan. Dari yang pertama memberi makan, pakan cair dan pakan padatnya. Yang cair ini diberikan setiap 2 jam sekali. Pakan cair ini itu susu kambing, terus pakan padatnya steel cut out sama edamame. Diberikan setiap pagi jam 9 sama sore jam 5. Rara juga rutin dibawa ke kandang buatan yang disebut sebagai playground atau taman bermain. Rara bebas memanjat, bergelantungan, atau bahkan berlarian di atas seutas tali yang menjadi replika pepohonan di habitat aslinya. Gerak motorik Rara dilatih sebelum ia naik kelas ke kandang karantina dan sosialisasi. Oktalah yang berperan penting merawat Rara kecil. Sebelum dilatih menjadi liar, lutung Jawa di JLC memang akan diberi treatment khusus agar kondisi fisik dan traumanya pulih. Terlebih lutung Jawa kecil rentan sekali terkena penyakit karena daya tahan tubuhnya lemah karena tidak mendapat asupan susu langsung dari induknya. Mungkin karena si Rara ini dari kecil memang udah enggak bersama induk biologisnya, dan dari kecil pula dia dirawat oleh saya dan beberapa teman lainnya. Akhirnya instingnya itu sudah nempel aja gitu ke saya gitu. Ada rasa kepuasan tersendiri karena bisa merawat Rara ini dari kecil bahkan sampai dia udah besar begini, udah aktif, bahkan bulu-bulunya udah berubah sampai ke hitam-hitaman. Orang-orang seperti Octavia inilah yang memiliki ketulusan hati mengabdikan diri menjadi sukarelawan perawat lutung Jawa. Mereka diberi arahan oleh Iwan yang sudah memiliki pengalaman jauh lebih banyak dalam melakukan konservasi lutung Jawa. Alasan awalnya karena memang saya tertarik dengan satwa liar, khususnya primata lutung Jawa. Gitu. Akhirnya saya datang ke sini untuk berusaha berbaur dengan teman-teman di sini dan mencoba merawat primata khususnya lutung Jawa. Kesannya sangat luar biasa karena
dari sekian banyaknya orang, ternyata masih ada orang-orang tertentu yang memang benar-benar peduli terhadap primata, khususnya lutung Jawa. Itu menurut saya sangat luar biasa. Lutung Jawa yang sudah berusia lebih dari 1 tahun, terlebih dahulu harus menghuni kandang karantina. Lutung Jawa dikarantina selama beberapa bulan untuk mengetahui apakah ada penyakit khusus yang dibawa. Setelah masuk, baru akan dilakukan namanya pemeriksaan kesehatan general medical check up untuk mereka. Jadi untuk lebih ke memastikan lutung-lutung ini terbebas dari penyakit berbahaya menular, karena ada istilahnya zoonosis ya, penyakit yang bisa menular dari manusia ke satwa seperti TBC, hepatitis, dan lain-lainnya. Ada juga yang dari satwa bisa menular ke kita juga. Setelah itu, lutung Jawa baru bisa dibawa ke kandang sosialisasi. Di kandang ini, lutung Jawa disekolahkan. Mereka diperkenalkan dengan habitat aslinya. Kandang dengan tegakan menyerupai pohon-pohon besar di belantara hutan ini dibuat sesuai sifat alami lutung Jawa, yaitu arboreal atau terbiasa menghabiskan waktunya di atas pepohonan. Lutung-lutung Jawa ini juga dikelompokkan dengan kawanannya. Mereka distimulus untuk mengenal lawan jenis agar bisa bereproduksi. Di tahapan sosialisasi inilah individu lutung Jawa yang awalnya masuknya satu itu akan mulai membentuk sebuah koloni. Ya, rumusnya kita sudah tetapkan sesuai dengan pembelajaran di alam, bahwa lutung di alam hidupnya adalah prinsipnya poligami, Mas. Jadi one male multi female. Jadi hanya ada satu jantan di kelompoknya dengan berbagai betina nanti ya, dengan itu. Yang paling penting juga adalah pengenalan makanan alami. Lutung Jawa adalah primata pemakan daun dan pucuk tumbuhan. Saat dipelihara oleh manusia, lutung Jawa kerap kali diberi makan buah-buahan manis seperti pisang dan pepaya. Padahal buah itu tak sesuai dengan sistem pencernaan lutung Jawa dan berbahaya bagi kesehatan mereka. Ada proses pengenalan pakan alami. Nah, di masa karantina ini juga awalnya yang datang suka pisang, suka roti, suka nasi yang anget-anget. Nah, ini kan perlahan-lahan kan kita juga harus sudah nggak drastis langsung dirubah, tapi butuh proses. Nah ini kita kasih ke mereka di karantina, dikenalkan daun-daunan dan macam-macamnya. Para lutung Jawa di JLC benar-benar dipersiapkan agar mereka bisa bertahan di alam liar. Lutung Jawa dilatih agar bisa berkompetisi antar sesama lutung Jawa atau dengan predatornya. Mereka juga dibekali keterampilan agar bisa bertahan di tengah tantangan cuaca dan ketersediaan makanan di alam. Setelah dilepas ke alam liar pun, para lutung Jawa ini akan terus dimonitor keberadaannya. Javan Langur Center memiliki tim khusus seperti Victor yang rutin keluar masuk hutan 2 hari sekali untuk memantau keamanan dan populasi lutung. Untuk data monitoring yang dicatat itu, yang pertama objek yang termasuk lutung, terus koordinat sama jumlah individu, terus jumlah anak berapa, bayi berapa, dewasa, terus jantan berapa, betina berapa gitu. Kami berkesempatan mengikuti Victor melihat kawanan lutung Jawa bernama Nunuk yang sudah dilepas sejak 3 tahun lalu. Beruntung, para lutung Jawa itu bisa berbaur dengan lutung liar yang sudah mendiami habitat aslinya serta bereproduksi dan menambah populasi. Untuk grup Nunuk setahu saya dilepaskan 6 ekor. Sekarang? Hanya seiring berkembangnya waktu, lutung-lutung itu udah semakin banyak. Kemarin terakhir ketemu paling banyak 24. 24 ekor ya? Iya, 24 ekor yang ditemu. Ya saya tahu itu ada kebutuhan ekonomi, cuma ya tetap harus nggak membabi buta lah. Kita sekali lagi lah, kalau kita itu orang beriman, kita tetap
konsep membantu menjaga alam itu harus mesti akan sudah menjadi ada di benak kita, di hati kita sebenarnya. Dan itu yang sulit untuk disadarkan dari masyarakat. Hutan dengan tegakan pohon yang heterogen menjadi habitat asli paling pas untuk hidup lutung Jawa. Pucuk daun yang melimpah dan beragam menjamin keberlangsungan hidup sang lutung. Namun, saat ini luas hutan di Pulau Jawa yang menjadi habitat asli lutung terus mengalami perubahan fungsi. Sampai sekarang yang kita lihat, terutama di Jawa sendiri yang pulaunya relatif tidak sebesar Kalimantan, Sumatera, Papua. Ini kan ada semakin banyak kepentingan yang sekiranya tujuannya sih ekonomi ya. Saya juga nggak tahu ekonomi seperti apa lagi lah. Apakah menjamin dengan ekonominya banyak nanti alam nggak rusak. Tapi yang kenyataannya sekarang juga dalam kita amati di sekeliling kita juga banyak yang nggak terkontrol. Data dari Kementerian Kehutanan menyebut, di tahun 2020, hutan di Jawa Timur memiliki luas 1.300.000 hektar lebih. Namun, hanya 300.000 hektar yang dijadikan hutan lindung. Sisanya menjadi hutan produksi. Kalau luasan hutannya, saya rasa hutan itu adalah ditetapkan oleh pemerintah. Selama hutan itu tidak dirubah, dicabut, maka dia tetap hutan, meskipun dia gedung. Tapi kan gedung itu berbeda dengan tumbuhan atau tegakan. Nah, itu yang merubahnya tumbuhan menjadi fungsi lain, gedung, mungkin sawah, mungkin lahan pertanian lain. Di Kota Batu, keberadaan hutan lindung Coban Talun terdesak pembukaan lahan-lahan baru untuk kegiatan pariwisata. Daya tarik alamnya yang asri tak dimungkiri bisa mendatangkan wisatawan dan banyak devisa. Terlebih, tren bertamasya ke alam seakan tak pernah lekang oleh zaman. Ada saja peminatnya. Namun yang perlu disadari, kawasan wisata di hutan lindung bisa mengganggu populasi dan mengubah perilaku hewan liar yang hidup di dalamnya. Karena lutung Jawa ini adalah diurnal, dia siang, jadi hidupnya sama dengan manusia. Dia termasuk diurnal, dia menghabiskan waktu hidupnya itu di atas pohon. Kalau pohonnya nggak ada, ya sudah bisa dibayangkan kan. Saya rasa memang tidak memungkiri bahwa namanya jalan bagus, kemudian tempat wisata banyak bermunculan, itu pasti akan ada dampak dan perubahannya, termasuk kepada lutung. Karena lutung termasuk satwa yang sensitif untuk ketemu manusia. Belum lagi minimnya pengawasan oleh pemangku kebijakan terhadap orang-orang yang terus meluaskan area pertanian dan perkebunan tanpa izin di hutan lindung Coban Talun. Jika perambahan terus dibiarkan, Iwan dan teman-teman Javan Langur Center khawatir akan mengikis luasan hutan heterogen untuk tempat tinggal satwa liar. Pengelolaan hutan bersama masyarakat itu kan bisa bentuknya macam-macam. Kalau pertanian otomatis ya nggak sampai, janganlah membuka yang heterogen, yang mungkin hutan-hutan yang homogen, yang kelas-kelas industri itu nggak apa-apa kan, masih kecil kan, pohon-pohonnya kan masih bisa dibuat tanaman tumpang sari ya, palawija. Setelah besar ya gantian pindah ke yang lainnya. Bukan malah memperluas masuk ke dalam dengan membuka yang hutan-hutan yang heterogen, yang dalam hal ini fungsinya adalah hutan lindung. Iwan berharap pengelola kawasan hutan bisa lebih bijak memberikan izin pembukaan lahan untuk pertanian dan pariwisata. Ya saya tahu itu ada kebutuhan ekonomi, cuma ya tetap harus nggak membabi buta lah. Kita sekali lagi lah, kalau kita itu orang beriman, kita tetap konsep membantu menjaga alam itu mesti akan sudah menjadi ada di benak kita, di hati kita sebenarnya untuk itu. Dan itu yang sulit untuk disadarkan dari masyarakat. Ekonomi ayo dicari bareng-bareng. Wong manusia lahir itu kan ada rezekinya masing-masing, kita suruh nyari, ngapain tanpa harus merusak alam itu loh.
Apa yang dilakukan Iwan Kurniawan melalui Javan Langur Center dalam menyelamatkan lutung Jawa bukan semata-mata untuk kepuasan hati dan hobi saja. Iwan ingin membantu pemerintah dan masyarakat agar anak cucu kita kelak bisa terus bertemu dan mempelajari kehidupan lutung Jawa di habitat aslinya. Bukan hanya satwa, tapi juga keberadaan hutan itu sangat penting, bukan hanya untuk lutung Jawa, tapi juga untuk kehidupan dan keberlangsungan manusia di masa yang akan datang. Lutung tak seharusnya terkurung di rumah-rumah mewah, menjadi badut untuk hiburan atau tontonan keluarga. Lutung adalah satwa endemik yang menjadi jati diri bangsa. Keberadaannya harus terus dijaga agar mereka leluasa melompat dan hidup sewajarnya di alam rimba raya. Tentunya saya berpesan ke generasi muda yang terutama yang memang suatu saat akan melanjutkan kiprahnya dalam menjaga keberlangsungan bumi ini, ya lutung Jawa, owa Jawa, orangutan, dan satwa-satwa lain adalah satwa kebanggaan kita, satwa kebanggaan Indonesia. Kalau kita itu sudah tidak ada, itu sudah dimiliki oleh bangsa lain, ya salah satu jati diri kita juga akan hilang. Ya, bukan hanya kesenian, tapi potensi satwa itu juga menjadi salah satu jati diri kita sebagai bangsa Indonesia yang besar.